disitulah manusia setelah mati dia akan bertanya pada dirinya. Takon ngene. Ya Allah, aku wis ngerti ki nomor nyong aku bung anak kae. Jadi di dalam kehidupan setelah mati, maka orang tahu mau lari kemana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan Allah SWT atas nikmat dan karunia yang baik. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu bersama-sama dalam rangka untuk berkarya atau beraktivitas. Semoga karya aktivitas kita ini bernilai ibadah. Niatnya apik kang omah pada ngaji. Mung sayange pengajian akeh bak ngendi papan bangunannya akeh pengajian. Tapi yang dunia ya kayak gue bayar aja karena bedanya nggih. Iya sing ngaji ngantuk ya biasa. Soalnya memang fitrah menungso kayak gue sih. Ya, iya. Yo nang ndi ku aku ndelok nang pengajian ngantuk apa men panas kayak iki. Jan enak kan seger. Ngantuk kan orang ngantuk kan udah malam tapi orang ngantuk kayak gitu. Jeli wae ben ngantuk ya. Niku sing sayange niku. Sayange kok pengajian nang papan bangunane masih bae dunya ajeg bae. Sing tumindak apik ya akeh, sing tumindak ala ya akeh. Jadi iya, tapi itulah yang namanya kehidupan. Yang namanya kehidupan ya cukup bernilai seni ya. Kalau tidak seperti itu tidak ada romantika hidup, tidak ada dinamika hidup ya. Perjalanan hidup ya seperti itu ya. Hanya tinggal kembali kepada kita itu mau berada di daerah yang sana apa di daerah yang sini ya. Itu menjadi pilihan kita sih ya. Artinya di daerah sana adalah daerah yang jauh dari Tuhan atau di daerah sini yang dekat dari Tuhan. Ini adalah pilihan kita. Tuhan memberikan kebebasan terhadap kita untuk kita berbuat. Berbuat itu ya sak senenge dhewe. Tapi ada satu yang perlu diperhatikan adalah kita hadir di dunia ini bukan karena kehendak sendiri, tapi kehendak yang maha pencipta atau yang maha kuasa. Sehingga menjadi satu tanggungan Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini tidak salah pilih. Kalau manusia sudah salah pilih, maka akan menjadi bahaya. Oleh karena itulah maka Allah memberikan atau menurunkan petunjuk. Petunjuk yang diberikan Allah itu menyertai keberadaan manusia. Apa sih yang dimaksud keberadaan manusia? Yang dimaksud keberadaan manusia itu manusia di dalam kehidupannya terdiri dari dua bagian atau dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Di dalam Allah menciptakannya bukan hanya sekedar mencipta, tetapi Allah selalu mendampingi kita, selalu bersama kita dalam rangka agar manusia bisa berkembang maju menuju ke kesempurnaan. Bahasanya sabihis marabbikal a'la. Maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Alladzi khalaqa, yang menciptakan kemudian menyempurnakan. Berdasarkan ayat ini, ayat yang ketiga,
segala ciptaan yang ada di alam semesta itu akan disempurnakan. Tidak ada yang tidak disempurnakan. Nah, kalau ada yang terhambat di dalam kehidupannya itu karena ada gangguan. Contohnya, ada anak kita yang tidak bisa disempurnakan karena lahirnya wis. Lanjutkan yang tadi, lanjutan. Oh. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai pada bahwa Allah itu tidak hanya mencipta tetapi akan menyempurnakan. Di dalam menyempurnakan, manusia diberikannya petunjuk. Di situ disebut bisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa waladzi qadara fahada. Di situ ada kata-kata qadar dan fahada. Ada dua unsur yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah qadaro. Segala sesuatu ciptaan Allah pasti ada ukurannya. Welut senajan cilik kita welut. Ngerti oke welut. Angger karang jambe tapi orang kono Inggris ya ora welut jenenge. Jenenge beda sih. Ya. Orang kecil usianya sudah 60 tahun mesti menunggu wong kowe. Senajan cilik kaya bocah. Tapi tetap ana ukurannya, wong iki ana ukurannya. Segala ciptaan itu pasti ada ukurannya. Dan kita diberitahu ukuran-ukuran itu diberitahu. Oke gajah semene gedene. Oke kancil ngertian. Orang mungkin kancil gedene segajah. Sana ukurannya sih. Terus fahada diberi petunjuk cara-caranya untuk bisa mengembangkan diri sampai mencapai kesempurnaan, ini diberi petunjuk. Dipimpin. Kalau orang itu mau dipimpin. Kalau orang tidak mau dipimpin, maka akan menjadi rusak. Sebagai contoh, seseorang sebenarnya bisa berkembang, bisa mencapai kesempurnaan, tapi dihambat oleh usaha dirinya. Dihambat tidak melalui petunjuk-petunjuk Tuhan. Contohnya, seseorang kalau ingin berkembang secara wajar, fisiknya adalah menggunakan di dalam Al-Quran kulu wasrobu walatus ribu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Allah memerintahkan kita suruh makan, iya karena makan menyehatkan. Tapi sebaliknya kalau nanti makannya tidak menggunakan ukuran, maka akan menjadi rusak. Boleh kita makan sambal boleh, tapi yang berlebihan jadi malah jadi sakit. Ya sambal sengis apa sambal sing anak maning ya anak. Tapi itu nanti akan berakibat. Ukuran perut yang paling banter ya 1 on beras lah dimakan. Tapi mau melebihi itu ya udele semengok. Ya. Iya kan? Jadi, iya. Padahal niatnya Gusti Allah orang ngedakaken wudel. Tapi wudelnya gede dewe karena penerimaan sih. Yang begitu. Jadi Allah walaupun mengembangkan, tapi pengembangan itu sampai kesempurnaan itu sudah diukur. Dan ukuran itu mesti melalui petunjuk-petunjuk Tuhan. Seperti itu tadi. Ya. Kalau makan berlebihan tidak hanya jenisnya saja, tapi juga volumenya, ukurannya apa? Isinya ya. Yang mangan segaya sepiring lah. Mangan iwak ya wan langka ya sebelinda orang belinda. Tapi kalau dibalik makan dagingnya 2 kilo, segane 2 on. Angger wong kene segane sing 2 kilo. Iwake 2 on. Supaya rata aja tuku daging tak tukune mesti balung. Ngosok ini banyu sing akeh kuber. Jadi seroto. Rata masa umak ini 10
Lupa kan rata kebagian kabeh. Angger isine mung balung tok kan pada mok. Dadine jorna bae. Ya kan? Kalau orang Sumatera biasa itu. Daerah-daerah Padang makan itu dagingnya yang 2 kilo. Berasnya paling rongkon lah. Udah. Beda sekali. Mengapa Allah demikian perintahnya agar supaya makanan yang kita makan berpengaruh baik, maka diukur. Nah kalau kita itu tidak diberi ukuran, akhirnya akan berpengaruh yang tidak baik. Makan daging 2 kilo bisa wengi-wengi ora teng turu lho, Bu. Iya, apa maning daging celeng, wah. Panas banget. Lagi daging ayam ora teng turu kok. Panas banget. Aku yakin bener gue. Karena pengaruh daging terhadap kondisi tubuh itu mesti pengaruhnya sangat besar. Sekarang kalau kita mau eksperimen, mencoba, cobalah panjenengan niku kucing. Kucingnya dingu aja dempani daging. Tapi dempani bubur ya kena iku. Ben dina kono bubur. Sekarang bubur tontonnya ya. Bubur wae. Ora galak ora. Tidak akan jadi buas. Kucing gelem. Soale kawit cilik kok ora dekem anu. Dilatih gelem. Kuwi ora galak. Bisane galak karena empane itu daging. Lah panjenengan sami. Menawi panjenengan mangan daging berlebihan bisa buas. Wong lagi ora be buas, mangan apa kedoyan. Apa bae mlebu, menungsa tok. Ketone nggih menungsa paen manganane apik, tapi jan bisa rakus mangane. Rakus apa ya? Iya. Apa-apa doyan den pokokna sing liyane kan anggar kucing kan daging tok iki lho. Menungsa ora dagingnya ya doyan, liyane ya doyan iki. Ini bedanya. Kalau makannya itu jumlah besar ya berpengaruh, jenisnya jumlahnya berpengaruh. Makanya hati-hati. Terlebih kalau makanan itu makanan yang tidak halal. Kan kita makan halal thayyibah ya. Makanlah engkau yang baik dan yang halal. Ini juga akan berpengaruh terutama sekali dalam pembentukan watak atau pembentukan karakter. Orang kan mesti hidup berkarakter. Orang punya watak. Watak bisa dirubah mboten, Bu? Watak saged dirubah mboten, Bu? Iki sing jauh penting iki. Wis watak tuh. Dere watak kan urung bisa mandek kan urung dipetak. Watak saged berubah mboten? Saged lah. Saged. Sebab Allah memberikan kepada kita pilihan. Jadi seandainya kita mendapatkan sebuah batu atos banget bisa dirubah, saged. Tergantung yang duwe. Yang punya watak adalah panjenengan sami. Karena panjenengan punya bisa dirubah, tergantung yang punya. Itu. Jadi anggar duwe pendapat bahwa watak niku mboten saged dirubah niku jane keliru. Watak ya mesti bisa dirubah. Sebab anggar watak ora bisa dirubah berarti Gusti Allah mubah le gawe petunjuknya itu jadi mubah ora ana artine. Wong genan Gusti Allah petunjuknya sing apik sing Allah sing bener sing ora bener terus gitu. Sehingga pada saat orang berbuat sesuatu yang kadang-kadang menungsanya tidak setuju, ya tetap berjalan wong itu hukum. Panjenengan edukasi ku istane. Bareng wis wudu lagi sembayang arep ngentut bae weteng lara. Ya tetap jalan itu.
Ning anggere dijaranaken ya wetenge kemluthuk larang. Engko ngomong Gusti Allah wong yo kena harus salat kok kan wetengku larang ya ora bisa. Itu sudah undang-undang yang harus dilaksanakan, harus dilakukan. Nggak bisa. Lho nyung jar kok gunane sembayang, tapi kok uripe sengsara bae gunane anu apa? Milih bae ora manik-manik ini ya. Ya memang begitulah. Undang-undang Tuhan yang berjalan di atas alam semesta ini. Jadi nggak bisa. Apalagi kalau kita berdoa ujar kok gunane ndonga ya. Sengsara bae kayak gitu. Ya ora bisa pancen dengan dikte maring Gusti Allah. Karepe panjenengan sih iya. Uripe sing kepenak aja nyambut gawe, mangane enak, tidure nyenyak. Ya enggak bisa seperti itu. Supaya manusia bisa berkembang itu Allah sudah menyediakan petunjuknya. Yang berupa norma utawa undang-undang. Wis ana undang-undange dhewek. Ya kan? Angger warna abang dituki karo putih dadine coklat wis dirubah kaya ngono ora bisa. Wis mesti kaya kuwi bae undang-undange. Lah angger panjenengan kok ora tahu kerja nang omah bae ya sengsara nek duit iku iso undang-undange. Arep pengen ngrubah ekonomi ya dirubah sendiri. Nah seperti itu. Jadi Tuhan hanya melaksanakan undang-undangnya saja, aturannya saja. Itu yang disebut dengan norma utawa undang-undang utawa peraturan. Sebab menungsa kowe uripe wong werna jasmani karo rohani, maka Allah menurunkan norma berupa undang-undang ya dua. Satu undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan jasmani. Yang kedua undang-undang atau hukum yang berkaitan dengan kehidupan rohani. Nggih mboten, Bu. Nggih. Angger panjenengan kepengin sehat secara jasmani, undang-undang ini diatur. Panjenengan sing ngatur dhewek, undang-undangnya desok ngatur dhewek. Panjenengan sampun saged ngukur awake dhewek. Ngerti paham, oh nyoman semene iki. Ngerti akurat. Nyong ngeremangan sambal perih wetenge. Kok dalamane maring mburi bolak-balik bolak-balik ngerti. Ini kadang-kadang saking enake diserang. Lah ya wis ngene kaya norma kaya kowe diserang ya oleh akibate. Nih, walaupun undang-undang tubuh badan ini terkait dengan apa yang ada di alam semesta ini, nah yang kadang-kadang berpengaruh terhadap kehidupan rohani. Pasti ada bahasa yang mengatakan jiwa yang sehat terletak pada badan yang sehat. Jadi antara kehidupan jiwa dengan jasad ini harus seimbang. Tidak boleh panjenengan hanya ngupak karo jasad tok. Walaupun memang kita lihat yang namanya kehidupan jasmani lebih dipentingkan daripada kehidupan rohani. Saya lihat terutama kaum ibu, ya kaum hawala. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, sing dirumati jasmanine tok, nanti rambut tekan rambut ngisor kan. Oh. Sing sisir. Sembuh aku ora ngerti. Iya. Rambutnya wis apik-apik ujarku wae kowe. Kowe dibundel-bundel macam-macam. Diwarnai macam-macam, ya. Nah iya yang begitu, apa cerita karo aku orang cerita karo kowe. Lah ya kaum gawe, kok termasuk kaum gawa? Tapi kan yang begitu. Lah iya. Saya kaum gawa yang sebegitu gitu loh ya. Iya. Kurang begitunya. Ya begitunya kurang dok lah ya. Ya. Itu dari wis tekan rambutnya ngene macam-macam dipotong nganti tekan tong rambutnya. Iya kan? Terus alisnya dipotong maning ngene. Yen ora dikeruk dicen gawe. Ya dadi urus setan aja kok kowe. Ya. Akhirnya digambari plotrot ngene. Wong rambutnya di sana dadi plotrot ngene ndak. Ya. Macam-macam. Iya.
temurung ngisor ana rambut maning nggih. Ya pakai jenenge lah. Hidup lah ya. Iya, hidupnya maunya lurus aja. Soalnya turun nyagak ini. Akhirnya dipletik akan maning dhuwur. Untuk maskara yo. Wah, tekan polisi anunya. Suka-suka tekan kayak kue. Sampai mau tidur. Kadang-kadang kita terlena. Kadang-kadang kita lupa. Kehidupan satu sisi dibiarkan. Menunya tidak seimbang. Padahal menu ini sangat berguna, sangat bermanfaat. Sebab menu inilah yang nanti akan menjadi investasi. Ya, investasi siapa, Bu? Investasi ini gampangnya tabungan lah. Bisa nabung, ya, anggar panjenengan bisa bagi waktune kanggo ngrumati jasmani karo rohani, justru sing manfaati yang sangat nilainya kekal abadi itu adalah kita merawat rohani itu yang nanti akan jadi tabungan. Sudah berapa tabungan panjenengan untuk akhirat? Minus. Udah no minus. Orang berlomba-lomba sampai dodolan sing nilainya ora setitik. Kadang-kadang orang anak sing didol utang terus ditabungaken. Gojangan ben besok anggar tua prabayar kasa. Itu jenenge tabungan. Tapi panjenengan ora tau mikir. Urip nang dunya rekasa, awane nang akhirat. Nggih. Panjenengan sing ngrasa kena kae penyakit apa kae wingi. Corona masa Allah. Ya sing kena, nyombe kena kok. Laharane Mas Allah. Aku pikirannya apa wis lara kaya oh genaan rasane kaya kae kok. Kaya kram. Berarti kram nggih? Iya. Pegel. Genene pegel balik kena. Genene pegel. Pegel kabehan. Aku ora aduh. Boleh kasa temen ya. Sengsara memang larane karo-karuan selara lah soke lah. Aku pikirannya apa maning muka akan mati. Soalnya apa? Umat Muhammad kan bakal nyicipi neraka wa. Umat Muhammad kan bakal nyicipi neraka. Orang sijit pun sing ora anu nyicipi neraka. Lah yang kok anggere wis mati lagi matine bayar kasa. Sebab sakit matine tambah rekasa. Ini kan maka dari itu sekarang mumpung masih sadar, mumpung sadar apa? Mumpung masih sadar. Mari kita mencoba untuk berusaha mencari banyak investasi untuk akhirat. Investasi itu penting untuk akhirat. Bisa ndak panjenengan? Terbuka luas. Gusti Allah membuka lebar-lebar pintu untuk membuat investasi di akhirat. Nggih mboten, Bu? Setiap saat agar panjenengan bisa mendatangkan dan menghadirkan Allah di dalam hatinya, itu mesti investasi. Pasti investasi. Allah harus menghadirkan, dihadirkan dalam hati. Kalau panjenengan setiap perbuatan bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, itu bernilai investasi. Nggih mboten guyu tok bae investasi nggih mboten. Guyu tok lho panjenengan mesem tok, asal aja mesem-mesem. Mesem-mesem bahaya ya kan. Mesem saja. Wis investasi ki kok akhirat. Nggih mboten. Nuduhaken umahe si A ana wong takon investasi. Nggih mboten. Terus nyingkirakan gangguan yang kendalan investasi. Panjenengan kudu terus doa madhep ngulon investasi. Lho isine investasi iya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita bahwa kalau kamu berbuat baik, hendaknya kamu mengawali perbuatan itu dengan bismillah. Apa orang nilai akhirat?
Ya, maring mburi ben nilai akhirat ya ora. Mlotok terus nilai akhirat. Nggih mboten. Lho iya, etika yang dibangun dalam Islam maring anak bae wis ndonga dhisik. Ya ora. Sikile mlangkah kiri dhisik. Apa ora nilainya hebat banget ya. Dah luar biasa. Daripada ngelati investasi ngontunya. Malah kangel. Kerja oleh 2.000 tok ke kuwi setina keliling dodol kerupuk nganti nangis rendah. Ya. Aku macak kan kae. Nang Facebook ana wong loro adol kerupuk ora payu. Arep mangan apa bingung kon mangan kerupuk terus. Kan ya ora mungkin. Ya mangan kerupuk terus ya mumbul kok. Nangis di situ nangis. Apa ora sengsara. Ini kehidupan nyata di dalam kita ini. Oleh karena itulah maka mari kita berusaha menjadikan setiap saat adalah investor. Menjadi investasi kita. Investasi inilah yang nanti akan dibuka di sana di akhirat. Menjadi bekal kita untuk melaksanakan perjalanan hidup setelah manusia mati. Seandainya wong wis ngomong mati ya wis berakhir segala-galanya. Dan agama ora ana gunane ora. Terus menungsa wis ora peduli maring agama. Soalnya apa? Mati polisi. Kalau kita kan tidak seperti itu. Memang dibuktikan seperti apapun yang namanya hidup sudah mati ya tetap hidup. Kematian itu hanya berpisah antara jasmani dan rohani. Berpisah. Jasadnya melebung luangan ya. Sing mongko jere ditakoni nang Gusti sapa? Malaikat sapa? Mungkar Nakir. Iya, wis 10 langkah jere sing kowe kan takoni. Iya, masaan ya. Kepenak sing ora mati dipendem ora ning panguda iku kan ora takoni malah. Ya pangan ngiwak apa-apa iku. Kan ora takoni. Anggere sing kurugan lemah kapan longsor ya sing ngerti kudu kae anak kae ngene. Malaikat sing ngerti. Tapi pangan udah ning ngendi kiye kadune. Geleti malah sengsara udan sing digeleti ya. Kan ajaran orang kita kan seperti itu. Anggere wis nang luangan langkah 10 wis pada bali sing ngiring malaikate tekan ngono. Buara kupri ora ngerti ya. Ajarane kaya kasih. Terus anggere ditakoni kira-kira jagung apa keturun bae ya. Lah wong ana dangkane. Lah anggere jagung ya ora mungkin ya. Soalnya apa? Sundul. Angger turun bae kurang ajar. Wong tuane ya bapak kayak cokalu nimbali kowe pun lagi turun bae kae. Lho nggak gitu cerita nang bapak malah turun bae kurang ajar kowe. Pamane malaikat. Ya kan? Sing kedudukane luwih dhuwur ya malaikate ora ampun maning kowe. Gendap banget lho malaikate. Ora didenakoni malah jan. Malaikate. Kesukaring kowe ne. Ya. Disitulah manusia setelah mati dia akan bertanya pada dirinya. Takut mengaget. Ya Allah, aku ngerti ki nomor nyong aku bung anak kae. Jadi di dalam kehidupan setelah mati, maka orang tahu mau lari kemana. Saya ini wis mati lah. Qur'ane cekli. Wis mati ya. Qur'ane. Wis mati set, wis ngerti ki nyong arep mlebu ngendi paling neraka apa surga. Ngerti. Sebab kita sudah tahu, maka orang itu mohon kepada Tuhan. Buka Al-Quran surah 23 Mas. Mukminun. Mukminun. Ayat 100, 99 100. Ada yang ngasok. Ada yang ngasok. 99 sampai 100. Sampai tatkala kematian mendatangi salah seorang di antara mereka. Titik. Sampai tatkala kematian menjumpai mereka. Dia mati. Ya, udah mati ke.
sampai tatkala kematian menjumpai mereka ini harus mati. Terus gue ngomong berkongnya. Ia berkata, Nah, dia berkata, Tuhanku, Tuhanku, kembalikanlah aku. wah, wis mati, jaluk sebalik kena. Ya, Kuwi lho gue ya teh. Nggih. Ya teh. Arep ngapa jajal kita kode? Agar aku dapat berbuat kebaikan dalam hal yang aku lalaikan. Nah, agar aku berbuat kebaikan dalam hal yang aku lalaikan ya. Wis nang dunya, sikil lagi nang dunya kelalen ya, Mbak. Kelalen ora berbuat baik. Ora ya. Kemung anggar kok kelalen, kowe nang kono kowe mengko nggone kono. Nggone nang kono kowe mengko. Panjenengan nembe kalingan wis mati. Kelingan, Tuhan, bangkitkanlah aku, hidupkanlah aku. Agar aku berbuat kebaikan selama apa yang aku lupakan. Kelalen jerene kowe. Kelalen. Kelalen. Lu nggak sih kayak gini gedang jereng-jerengnya kelalen. Hah? Yuk Mas, lanjutannya. Tak mungkin. Nah, gue bagus sih anak gue kalau ngendika. Orang mungkin ana wong mati urip maneh. Jawabannya kena banget kok. Tak mungkin. Nggih. Dadi aja ngarep-arep mung ngarep wis mati panjenengan arep ndonga ning Gusti Allah ben bisa bali maning-maning donya terus nglakoni barang basi. Ora babar pisan. Kan ngomong kosong kowe tadi. Tak mungkin sih bahasanya. Yuk. Sesungguhnya itu hanyalah kata-kata yang ia ucapkan. Iya, sesungguhnya itu hanyalah kata-kata yang ia ucapkan. Kowe ngomong tok ngali drawer ora bakal dadi. Ora bakal bali maring donya, ora bakal. Ya ngomong ngetem ngomong kayak gue. Nah, aku nyong dongamani. Ora nang artine. Lanjut. Dan di hadapan mereka adalah aling-aling. Di hadapan mereka ada aling-aling. Karena ada aling-alingnya, maka manusia sudah tidak bisa hidup lagi. karena harus mati. Wong wis mati. Aling-alingnya kematian. Jadi anggere aling-aling kematian ora bakal urip maning. Nggih. Jeneng kana wong mati suri, jenenge bae mati suri wae panjenengan percayane ngomong tok sing ngerti dokter. Jadi nyong ngertine ngomong tok ngomong kok iki jenenge mati suri. Ya ngomong tok. Sing ngerti dokter kan. Ya, mati urip maning ya. Ujar-ujare gampang. Yuk lanjut. Sampai hari mereka dibangkitkan. Iya, sampai hari ia dibangkitkan. Kapan dibangkitkan? Setelah manusia cukup perhitungannya. Kalau panjenengan mati, set, terus ini rohnya itu akan berjalan dengan sendirinya. Berjalan dalam arti berjuang terus. Berjuang kemana? Ya innalillahi itu. Kembali kepada Tuhan. Ya, kembali kepada Tuhan. Karena roh itu berasal dari Tuhan. Kalau jasad berasal dari Tanah. ya kembali ke tanah. Sulalating min. Ini yang kembali ke Tuhan ini nanti kan berjuang. Lah dalam perjuangan ini bisa kepedak-pedak duk-dak karuan. Bisa ngantem apa wae. Bisa meraba-raba. Bisa orang tekan, bisa kesasar dan lain sebagainya. Tergantung panjenengan. Iya apa ya ora apa. Dadi golek mlaku kaya wong nang donya nalikane digambarkan kaya dene ana lap-lap. Ngerti lap-lap ya? Iya. Lidah itu loh. Panjenengan malam hari berjalan peteng kemudian ada lap-lap kowe panjenengan bisa mlaku. Tapi kok peteng maning bisa madeg-maning. Wis mlakune nang kebon isine papringan tok. Kasar kowe wis lah. Yang nang dalan gede sih paling-paling ya jeblas mobil lah tadi. Ya, nah kanan jeblas pring. Itu antara lain. Jadi bekal ini memang perlu untuk bisa hidup di sana. Jangankan di sana, di dunia saja. Nyomi Jakarta, kudu disangoni mboten. Nganggur. Sangoni apa? Sangoni apa? Yang penting saya harus tahu dulu yang dituju siapa. Ini yang terpenting. Aman Jakarta mau apa sih? Paling-paling nganggur dolan maring ana umpamane arep nggarap pekerjaan. Nggarap pekerjaan ngono genah mesti bingung, Iya. Bingung kerja nang endi ki bingung. Nggarap kaya bikin sih gampang mon bisa tuju mana.
Genah. Sing urung genah kuwi lho. Kayak komen Jakarta, golet kakangmu. Yang ini alamatnya, mesti begitu. Nggih mboten. Angger ora ana alamatnya berarti ora ana petunjuk kek. Ki nang dunya wae kaya kuwi nang dunya. Lah mengko angger alamatnya orang hati-hati ilang priwe? Apa takon sapa? Wali. Angger anu sih panganan sih wong tayang mampir maring warung ae tanggane. Ya kan, ora ketok domai di situ. Ya kan. Tapi jelas harus ada petunjuk yang dituju. Lah kaya urip nang dunia sing dituju sinten sih? Genah apa ora dituju. Lah angger panjenengan ora genah ngapa? Ya iku angger dibekali alamat nang kana gampang. Mengko nang kana jagongan karo kancane mobil. Mas ajeng pundi? Ning Jakarta niki. Jakartane pundi? Mesti kaya iku wae takone. Wong kana parkum anune. Bangdane cakung karo apa? Cakung karo Kalideres apa-apa. orang ngono kuwi lha. Pulau Gadung. Iya Pulau Gadung kan peret. Lah ketemune karo ketemu iki. Teh sing ngomong-ngomongan ajeng pundi Jakartane pundi? Pulau Gadung lah penak niku ta. Kula men cakung sebelah kayak gitu kan. Padahal ki omongan biasa nang kana. Bisa memberikan petunjuk dengan begitu mudah ya. Tapi takon pada bodoh. Iya kan? Mari akhirat orang ngerti kabeh ya wis. Makanya di dalam Al-Qur'an barang siapa di dunia itu buta ya nang akhirat buta. Iki pada karo nang kene. Sing takon di wong buta, sing takon wong buta ya cukup. Semono beda ya. Seneng wae kae setengah kae. Iya. Kesuwen. Wis tau pangan. Ora dinamani kru. Semono wae ya. Urung-urung tekan anu nek kesempurnaan sih panjang. Ya, terima kasih atas perhatiannya ya, Bu. Wis setengah jam kae lebih. Monggo lah, nggih. Matur nuwun sanget panjenengan sampun kersa midhangetaken mugi-mugi wonten ginane urip nang donya aja ngawur-ngawuran nggih. Terutama panjenengan golek barang-barang sing kira-kira kena nggo investasi nang akhirat. Mekaten Bu, kagak kula aturaken kirang langkung nyuwun pamunten. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disabi malih niku Bu, disabi.